Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya nih hari ini? Hari ini kita mau belajar PKN, yaitu tentang nilai juang para pahlawan pada pembentukan Pancasila. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak sih pas pembentukan Pancasila itu ada kejadian apa aja, terus pahlawan apa aja yang berjuang dalam pembentukan Pancasila itu? Nah, sebelum Ibu kasih tahu, yuk cermati video ini. We have met as preamble to our constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.
setelah melihat video tersebut, Ibu mau tanya, siapa aja nih tokoh yang ada di dalam pembentukan Pancasila di negara kita? Wah, hebat banget ya ternyata anak-anak kelas 6. Berarti tadi mencermati ya. Lalu setelah itu, apa sih BPUPKI itu? Terus PPKI juga apa? Nah, PPKI dan BPUPKI itu adalah suatu organisasi dalam pembentukan Pancasila yang dibentuk oleh pahlawan-pahlawan tadi, teman-teman. PPKI anggotanya ada 9 orang, sedangkan BPUPKI itu lebih dari 9 orang. Nah, setelah itu, biarkan Ibu memperkenalkan tokoh-tokoh utama dalam pembentukan BPUPKI dan PPKI, lalu pembentukan Pancasila ya. Nah, sekarang bakal Ibu jelasin siapa aja sih tokoh-tokoh utama dalam pembentukan Pancasila. Yang pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Bung Hatta, yang ketiga ada Muhyiddin, dan yang keempat ada Dr. Supomo. Selanjutnya Ibu akan menceritakan nih di dalam buku yang udah Ibu rancang, siapa sih tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945 di Jakarta, ruang sidang BPUPKI itu dipenuhi puluhan tokoh terbaik bangsa. Mereka itu datang dari berbagai penjuru Nusantara ya anak-anak. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Lalu meski berbeda latar belakang tuh mereka tuh tetap bersatu dalam satu tekad, yaitu merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, di podium seorang pria itu bertubuh tegap dengan peci hitam, berdiri penuh wibawa. Nah, itu dia Insinyur Soekarno yang dicintai rakyat. Dengan suara yang lantang namun hangat, ia mulai berpidato. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bukan sedang membangun rumah untuk satu suku atau satu agama saja. Kita membangun rumah besar untuk seluruh anak bangsa Indonesia, ucap Insinyur Soekarno dengan penuh semangat. Lalu para hadirin pun terpesona. Soekarno kemudian memaparkan 5 sila yang menurutnya harus menjadi fondasi negara. Dan yang paling berkesan, ia beri nama yang indah untuk kelima sila itu, yaitu Pancasila. Dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Jika kalian tidak suka, maka peras menjadi 3, menjadi 1. Tetapi intinya tetap sama. Indonesia adalah rumah semua, kata Bung Karno yang disambut tepuk tangan riuh rendah. Nah, dari sini nilai juang Insinyur Soekarno itu apa aja sih? Yaitu keberanian berpendapat, kreativitas dalam memimpin, semangat persatuan, dan cinta tanah air yang membara. Nah, Bung Karno ini juga mengajarkan kita loh tentang seorang pemimpin yang harus berani menyampaikan gagasan demi kebaikan bersama. Nah, lanjut ya. Sekarang yaitu kita bakal pindah ke Muhyiddin. Muhyiddin ini sebagai ahli hukum dan sastrawan pejuang. Pada tanggal 29 Mei 1945, hari pertama sidang BPUPKI, suasananya benar-benar tegang anak-anak. Para peserta saling menatap, siapa nih yang berani pertama kali angkat bicara di forum bersejarah ini? Tiba-tiba seorang pria muda berpenampilan cendekiawan mengangkat tangan. Dialah Muhyiddin, seorang ahli hukum yang juga dikenal sebagai penyair dan sastrawan nasional. Saya mohon izin untuk menyampaikan usulan saya, kata Muhyiddin dengan sopan namun percaya diri. Tanpa menunggu lama, Yamin pun memaparkan 5 asas yang menurutnya harus menjadi dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Yang mengagumkan itu, Yamin menyampaikannya secara lisan sekaligus memberi naskah tertulis kepada ketua sidang. Ialah orang pertama yang menulis gagasan dasar negara secara resmi dalam sidang ini. Nah, setelah itu, semua peserta sidang kagum. Keberanian Yamin membuka pintu bagi tokoh-tokoh lain untuk ikut menyampaikan gagasan mereka. Nah, kalau nilai juangnya Muhyiddin apa nih, anak-anak? Yang pertama itu ada inisiatif dan keberanian menjadi yang pertama. Yang kedua, keseriusan mempersiapkan gagasan secara tertulis. Yang ketiga, nasionalisme yang mendalam. Dan yang keempat, dedikasi terhadap ilmu pengetahuan. Lanjut ya. Yang ketiga yaitu ada Mr. Supomo. Dia itu arsitek konstitusi Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Mr. Supomo yang berbicara di podium sidang BPUPKI.
Beliau itu adalah seorang ahli hukum tata negara yang sangat pengetahuannya dalam sekali tentang konstitusi berbagai negara di dunia. Dengan gaya bicara yang tenang, bernas, dan penuh kebijaksanaan, Supomo memaparkan konsepnya tentang negara Indonesia. Negara Indonesia yang kita cita-citakan bukanlah negara yang mengutamakan individu atau golongan. Negara kita harus dibangun atas semangat kekeluargaan dan gotong royong. Seluruh rakyat bersatu sebagai satu keluarga besar. Supomo mengusulkan 5 prinsip, yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, dia itu terinspirasi dari nilai-nilai luhur masyarakat adat Indonesia yang sudah berlangsung berabad-abad lalu. Nah, para peserta sidang langsung mengangguk-angguk setuju. Gagasan Supomo ini memberi warna tersendiri bahwa Indonesia harus menjadi negara yang hangat, lalu seperti keluarga yang saling menjaga satu sama lain. Kalau nilai juang Mr. Supomo itu ada kedalaman berpikir dan penguasaan ilmu, toleransi yang tinggi terhadap berbagai pandangan, kreativitas dalam merumuskan konsep, dan kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Lalu selanjutnya ada Mohatta sebagai bapak proklamator dan negarawan. Nah, di antara keributan diskusi yang semakin seru ini, Bapak Mohatta ini salah satu sosok duduk dengan tenang, mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali juga dia mencatat. Dialah Dr. Muhammad Hatta atau bisa dipanggil Bung Hatta, sosok yang dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan hidupnya yang sangat sederhana. Sebagai wakil ketua PPKI, Hatta ini memiliki peran krusial seperti memastikan semua suara didengar, semua kepentingan dipertimbangkan, dan tidak ada satu kelompok pun yang merasa tersingkirkan. Dia berkata, bangsa kita berdiri dari bermacam-macam suku dan agama. Dasar negara kita harus adil untuk semua. Tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain, kata Bapak Hatta dengan tegas namun penuh kebijakan. Ketika terjadi perdebatan sengit saat sidang, pada sila pertama Piagam Jakarta, Bung Hatta lah yang dengan cermat menjembatani perbedaan. Nah, dia itu menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang khawatir tentang sila pertama. Jadi tidak melulu memikirkan diri sendiri ya anak-anak. Lalu berkat kebijaksanaan Hatta itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI ini akhirnya menyepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kalian tahu sekarang Pancasila itu nilai sila pertamanya ya ini dibuat oleh Bung Hatta. Sebuah keputusan bersejarah yang menjaga persatuan NKRI. Nah, kalau nilai juang Bung Hatta ini ada kecerdasan dan kedalaman ilmu, keadilan dan keberpihakan pada semua golongan, kesederhanaan hidup, diplomasi dalam menjembatani perbedaan, dan integritas yang tidak tergoyahkan. Nah, kali ini Ibu mau menunjukkan pada kalian mana sih tokoh-tokoh tersebut. Nah, ini adalah Muhammad Hatta. Lalu selanjutnya ada Mr. Supomo. Dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Lalu yang keempat ada Insinyur Soekarno. Dia juga menjadi presiden pertama di Indonesia ketika merdeka. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang siapa-siapa aja nih yang membentuk BPKI, BPUPKI, dan pembentukan Pancasila itu sendiri, kita akan berkelompok untuk bermain peran, lalu membuat peta konsep atau mind mapping. Setelah itu, kita juga akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok kecil, masing-masing isinya satu kelompok 4-5 orang ya. Silakan berkumpul dengan kelompok kalian. Sekarang Ibu akan membagikan buku cerita mengenai tokoh-tokoh tadi untuk kalian baca dan kalian diskusikan ya. Setelah itu, kalian bisa maju untuk presentasi. Nanti Ibu tanya satu persatu.
Ayo coba kelompok 1 maju terlebih dahulu. Nah, Ibu mau tanya nih. Dari bacaan tadi, coba tulisin minimal 2 nilai juang beserta contoh tokohnya yang Ibu udah bacakan tadi, lalu udah kalian baca. Bisa dong harusnya. Wah, hebat sekali ya teman-teman, udah bisa jawab. Silahkan duduk kembali, lalu kelompok lain sekarang coba kalian maju untuk bermain peran seperti cerita yang Ibu sudah ceritakan tadi. Sebagai Mohatta, Mohyamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Supomo. Silahkan kelompok 2 maju. Wah, hebat sekali ya anak-anak. Lalu nanti kelompok 3 maju tentang peta pikiran. Ada yang tahu apa itu mind mapping? Nah, kalau sudah tahu, kita buat mind mapping lalu kalian presentasikan ya. Nanti Ibu tanya satu persatu. Baik, kelompok 3 sudah siap maju? Boleh maju ya. Wah, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya yang luar biasa. Nah, Ibu sekali lagi mau mengucapkan terima kasih berkat kalian semua yang sudah antusias dalam pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa terus berkembang dan lebih tahu nih zaman dulu ceritanya tuh dalam pembentukan negara Indonesia tuh seperti apa. Nah, setelah ini kalian bisa mengisi LKPD yang Ibu berikan ya. Ada soal pilihan ganda dan uraian. Nah, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ya anak-anak. Lalu kalian boleh pulang. Terima kasih.